Presiden kaya ini tiba-tiba jatuh cinta pada gadis yang jauh lebih muda darinya. Dia mulai khawatir tentang usianya yang sudah tua. Jadi dia sering bertanya pada orang lain apakah dia terlihat sangat tua. Dia hampir setiap hari berputar di sekitar gadis itu, dengan hati-hati merawatnya. Tidak ingin kakinya terasa dingin. Takut rambutnya belum kering saat keluar. Untuk mengatasi rasa rindu, dia bahkan diam-diam mengambil pita rambut gadis itu, memakainya di tangannya, dan sesekali menunjukkannya. Dengan sengaja bertanya apakah gadis itu merasa itu familiar. Setiap kali gadis itu merasa malu dan jantungnya berdebar. Ternyata gadis itu adalah seorang putri dari keluarga kaya. Namun tak pernah mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Bahkan dibuang dengan dingin ke desa. Bertahun-tahun kemudian, ayahnya baru teringat akan putri yang hilang itu. Lalu mengirim orang untuk menjemputnya. Namun gadis itu malah salah naik mobil. Saat sopir membuka pintu, dia tampak bingung. Karena rumah besar yang ada di depannya jelas bukan rumah ayahnya. Sopir memintanya cepat masuk. Bilang bahwa ibu tua masih menunggunya untuk diselamatkan. Gadis itu baru menyadari dia naik mobil yang salah. Dia hendak menjelaskan kalau dirinya bukan dokter ahli. Namun melihat dirinya terjebak di pegunungan ini. Dan tak bisa pulang ke rumah. Dia pun langsung bertanya pada sopir, apakah membantu ibu tua bisa memberikan makan dan tempat tinggal. Saat itu mobil mewah datang mendekat. Di dalamnya duduk seorang pria tampan. Ternyata jantung nenek presiden tiba-tiba berhenti. Para ahli di tempat kejadian tak bisa berbuat apa-apa. Dokter yang tak punya pilihan berniat memberi kejutan pada ibu tua. Namun gadis itu langsung mencegahnya. Karena dia langsung bisa menilai, ibu tua itu menderita trombosis akut. Jika tidak segera membuka saluran darah, otak ibu tua akan kekurangan oksigen dengan parah. Dokter tidak percaya padanya. Mencurigai bagaimana mungkin gadis muda ini bisa mendiagnosis penyakit rumit hanya dengan melihat. Dia berniat melanjutkan kejutan pada ibu tua. Di sisi lain, wanita kaya buru-buru menyuruh orang untuk mengusir gadis itu. Gadis itu secara naluriah mundur beberapa langkah. Dan tepat saat itu, presiden tiba. Dia bertanya apakah gadis itu adalah dokter yang dia undang. Gadis itu langsung membantah. Namun dia memberitahu presiden, jika ibu tua tidak segera diselamatkan, setengah jam lagi dia pasti akan meninggal. Dokter melihat gadis itu bersiap untuk melakukan prosedur penghancuran pembekuan darah. Ini adalah prosedur yang sangat rumit. Bahkan ahli terbaik pun belum tentu bisa berhasil. Saat itu, wanita kaya yang panik ingin mencegah gadis itu. Namun presiden langsung mengusirnya keluar ruangan. Kemudian dokter dengan terkejut melihat, detak jantung ibu tua kembali normal. Ibu tua itu pun terbangun dengan ajaib. Sebagai ucapan terima kasih, presiden memberi gadis itu cek besar. Namun gadis itu menolaknya. Dia sekali lagi menegaskan bahwa dirinya bukan dokter ahli, hanya mempelajari sedikit ilmu medis, dan kebetulan bisa menyelamatkan ibu tua. Pada akhirnya gadis itu hanya meminta izin untuk menginap semalam. Presiden tak menyangka keesokan harinya, gadis itu diam-diam pergi, bahkan memutuskan semua kamera pengawas di villa, sehingga presiden tidak bisa melacak jejaknya. Presiden tidak tahu, gadis yang ada di depannya adalah dokter yang beberapa hari lalu dia cari di internet. Namun gadis itu ingin pulang untuk membalas dendam pada masa lalu, dan tidak ingin identitasnya terungkap. Makanya dia membantah identitasnya. Ternyata dulu ibunya dibunuh oleh ibu tiri yang jahat. Saudara laki-laki ibu tirinya bahkan mencoba menganiaya dirinya. Untuk melawan, dia tak sengaja melukai seseorang. Namun ibu tirinya memfitnahnya sebagai orang gila, meyakinkan ayahnya untuk memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Sedangkan ibu tirinya membawa anak perempuan tanpa hubungan darah. Dan sejak saat itu ayahnya menyayanginya seperti anak emas.